Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Al-Husna yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kembali dipertemukan dalam majelis ilmu. Kita bermohon kepada Allah semoga majelis kita senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kita akan melanjutkan tafsir dari surat At-Tin, yang mana kita telah membahas setengah dari ayatnya, mulai dari ayat yang pertama sampai memasuki ayat yang keempat. Dan telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu bahwa di surat yang agung ini Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan sumpah, dan Allah menyebutkan 4 sumpah: Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Demi tin dan zaitun. Dan telah lewat bahwa para ulama berselisih pendapat apa yang dimaksud dengan tin dan zaitun dalam ayat ini. Namun yang banyak dipilih oleh para ulama ahli tafsir bahwa yang dimaksud dengannya adalah buah tin dan buah zaitun. Kenapa disebutkan makhluk ini? Kata para ulama, dikarenakan dia adalah buah yang berkah. Dan Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala di dalam tafsirnya disebutkan buah tin sebab dia mirip dengan buah di surga, kata beliau. Yang mana buah tin ini buah yang sangat mudah dipetik dan dimakan habis, tidak ada yang dibuang. Mirip dengan buah surga, kata beliau. Adapun buah zaitun karena keberkahannya, ya, yang manusia mengambil darinya minyak, yang itu dimanfaatkan oleh manusia, termasuk di dalamnya untuk pengobatan. Makanya Allah mengatakan min syajaratin mubarakatin zaitunah, bahwa dia berasal dari pohon yang diberkahi, yaitu zaitun. Nah, maka ini menunjukkan keberkahan buah ini. Makanya Allah bersumpah dengannya, demi buah tin dan buah zaitun. Kemudian waturi sinin, demi bukit Tursina. Allah sebutkan ini karena mengenang peristiwa tatkala Nabi Musa diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala di bukit tersebut. Nah, dalam peristiwa yang telah kita sebutkan kemarin, maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, demi bukit Tursina, demi bukit Sinai, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang amin, negeri yang aman ini, yaitu Makkatul Mukarramah. Nah, dan telah kita sebutkan bahwa Allah menjadikan negeri ini negeri yang aman, sehingga tidak terjadi peperangan di dalamnya, dan diharamkan hal tersebut. Diamankan orang-orang yang masuk ke dalamnya,
Bahkan menurut sebagian ulama seperti Imam Al-Qurtubi rahimahullah, aman dari bencana alam. Ya, ya bagaimana tidak? Ya, disebutkan bahwa gajah saja tentara Abrahah yang ingin masuk menghancurkan Ka'bah tidak berani masuk. Ya kan? Kenapa? Karena kesucian Ka'bah itu dan kehormatan kota Makkah, sehingga dia terjaga dan dia negeri yang aman berkat doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan sumpah ini mengisyaratkan 3 orang nabi yang mulia yang merupakan ulul azmi. Yang pertama Nabiullah Isa alaihi salam, sebab ketika diisyaratkan buah tin dan buah zaitun, ini isyarat kepada tempat negeri Syam, yang mana Nabi Isa alaihi salam diutus di situ, di negeri Syam. Kemudian ketika disebutkan waturi sinin, maka ini mengisyaratkan kepada Nabiullah Musa alaihi salam yang menerima wahyu di sana. Dan yang ketiga, wahadal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini mengisyaratkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri haram, yaitu di negeri Makkatul Mukarramah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan 4 makhluknya ini untuk menegaskan satu perkara. Itu yang Allah sebut di ayat yang keempat. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, betul-betul kami ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang terbaik. Ya, manusia adalah makhluk terbaik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan telah kita sebutkan, ada sebahagian fuqaha yang berdalil dengan ayat ini yang menyatakan bahwa manusia bahkan lebih indah dari rembulan. Ya kan? Seperti yang telah kita bacakan kisahnya pada pertemuan yang lalu. Ya. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini bahwa manusia tercipta dalam bentuk yang terbaik ini sebagai bantahan kepada teori Darwin. Iya, tahu teori Darwin, Pak? Yang mengatakan manusia itu katanya dari mana? Dari monyet. Iya, nenek moyangnya dari monyet. Dia. Kalau kita meyakini bahwa kita nenek moyang kita Nabiullah Adam alaihissalam, bukan monyet. Sebab monyet hewan dan manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang terbaik. Maka tidak mungkin, mustahil kalau kita dari monyet. Iya. Nenek moyang kita adalah Nabiullah Adam alaihissalam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang sempurna. Nah, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan para ulama mengatakan bahwa kesempurnaan manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batina. Baik dari fisik, luar dalamnya, jasmani maupun rohaninya. Sempurna. Tidak ada kekurangan di dalamnya. Ini jamaah sekalian. Dan memang terbukti, ya, dengan kemajuan teknologi sekarang, ternyata ya diteliti dan dilihat bagaimana ya kalau kita mempelajari ilmu anatomi tubuh, Pak, luar biasa tubuh kita ini. Ya, mulai dari kepala saja dengan hiasannya, ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya, ada telinganya, luar biasa, sempurna. Ya, mata ini saja, ini saya dengarkan dan saya baca dari sebagian ahli, ya, kekuatannya kalau dihitung dengan megapiksel sama dengan 536 megapiksel. Kekuatan mata ini. Kamera yang paling canggih saja belum sampai setengahnya. Ya. Dan juga disebutkan bahwa mata ini ya untuk menyambung ke otak dia mempunyai saraf. Ya kan? Berapa jumlah saraf mata ini ke otak?
Ya, disebutkan oleh para ahli juga dalam masalah ini. Nah, ada yang menyebutkan sekian, dan ternyata diteliti sampai 20 juta saraf. Bayangkan Pak, 20 juta saraf. Luar biasa kan ciptaannya itu. Nah, sehingga dengannya kita bisa melihat dunia ini. Ya, itu pun dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih membatasi penglihatan manusia. Makanya kita tidak bisa melihat jin. Ya kan? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia, yaitu jin dan syayatin, bisa melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihatnya. Kenapa? Karena saraf untuk melihat jin kita tidak punya. Ya, tapi sebahagian makhluk Allah kadang diberi, seperti anjing Pak. Nabi menyebutkan ketika dia menggonggong, mintalah perlindungan kepada Allah. Kenapa? Karena dia sedang melihat syaitan. Ya kan? Dia bisa melihat. Karena memang diberikan oleh Allah saraf untuk bisa melihat jin. Nah kita juga tidak diberikan saraf untuk bisa melihat malaikat. Tapi sebagian makhluk diberikan. Ayam misalnya. Nabi menyebutkan dalam hadits yang sahih, ketika ayam berkokok, mintalah rahmat kepada Allah. Kenapa? Karena dia sedang melihat malaikat. Manusia tidak bisa melihat. Subhanallah. Ini keluar biasaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Hidung. Ya. Kata para ulama, kata ahli di dalam hal ini, mereka yang ahli, ya, hidung kita ini bisa mencium dan membedakan 50.000 jenis bebauan. Ini saya baca dan saya dengarkan, Pak ya. 50.000 jenis bebauan. Luar biasa. Belum lagi kita membahas organ-organ dalam manusia. Nah, maka kita akan terdecak kagum dengannya. Maka maha benar Allah yang mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Nah, makanya tidak jauh-jauh kita melihat keindahan makhluk Allah Subhanahu wa taala, diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri-dirimu, kata Allah, tidakkah kalian melihat betapa luar biasanya kalian dicipta itu? Iya. Sungguh sangat sempurna, sangat serasi. Ada kepala, ada badannya, terdiri dari dada dan perut. Kemudian ada lengannya, ada kakinya. Luar biasa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri-dirimu kalian, pada diri-diri kalian memperhatikannya. Betapa luar biasanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bernama manusia ini. Nah, maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di ayat yang berikutnya, di ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia ini. Betul kami ciptakan kalian dalam bentuk yang terbaik. Betul kami indahkan fisik kalian sempurna, tapi ingat, syukuri itu. Jangan sampai kalian lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, sebab kalau tidak Allah akan kembalikan kalian dalam tempat yang paling rendah. Perhatikan pada ayat yang kelima, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami akan kembalikan dia, kata Allah, kemana? Asfala safilin, ke tempat yang paling rendah. Asfala safilin, safilin itu sudah rendah Pak, ditambah lagi asfal. Asfal ini dalam bahasa Arab dia sighah tafdil, yang menunjukkan paling bawah. Kami kembalikan manusia kepada derajat yang paling bawah. Apa maksudnya? Para ulama ahli tafsir berbeda pendapat ketika menafsirkan ayat ini. Karena disebutkan global saja. Kami akan kembalikan itu manusia ke tempat yang paling rendah. Apa maksudnya? Ada beberapa penafsiran para ulama. Ada yang menafsirkan asfala safilin maksudnya ya ila ardalil umur, kepada umur yang paling rendah, umur yang paling tua. Karena manusia itu tidak selama-lamanya muda kan, akan ada masa tuanya. Lemahnya. Iya. Ini para jamaah sekalian. Dan ini diperkuat dengan ayat
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minkum may yuraddu ila ardalil umur." Dan di antara kalian dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke usia yang paling tua. Nah, ini para jamaah sekalian. Dan Allah mengatakan, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun," dalam surat Yasin. Dan yang diberikan oleh Allah umur yang panjang, ingat bahwasanya kalian, fisik dan pikiran kalian akan berangsur melemah. Tidakkah kalian mau memahaminya? Nah, ini para jamaah sekalian. Makanya kehidupan kita itu kan mirip dengan rembulan, Pak. Di awal kali muncul, ya, di bulan pertama muncul cuman bulan sabit, tipis, ya kan? Bulan pertama itu. Kemudian apa? Membesar sampai di 15 bulan sempurna dia. Itulah bulan purnama. Nah, kemudian apakah tetap seperti itu? Tidak, berkurang. Nah, sampai menjadi kecil kembali. Kehidupan manusia mirip seperti itu. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam surat Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'f thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Allah katakan, Allah dialah yang telah mencipta kalian dalam keadaan yang lemah. Dalam tafsir Jalalain disebutkan min dha'fin, yakni dari setetes air, hina, rendah. Nah, kemudian apa? Berkembang sampai menjadi janin. Terbentuklah manusia. Kemudian dia lahir, tidak bisa apa-apa, hanya bisa menangis dan buang air saja. Nah, kemudian bertumbuh, kan? Tidak bisa bergerak terlalu banyak. Nah, kemudian sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, hari berganti hari, maka mulai ada gerakan-gerakan, ya kan? Lihat anak-anak itu, Pak, sedikit demi sedikit, ya. Kemudian bisa duduk, kemudian bisa merangkak, tidak langsung bisa jalan, merangkak dulu. Setelah itu bisa berdiri, kemudian bisa berjalan, berlari kuat, ya. Nah, kemudian tumbuh, berkembang, terus berkembang sampai di usia yang paling muda, di usia muda. Apakah bertahan sampai di situ? Tidak. Manusia akan kembali lagi di masa-masanya dia sudah mulai tua dan habis kekuatannya. Nah, perhatikan, Allah dialah yang menciptakan kalian dalam kondisi lemah, kemudian menjadikan setelah lemah itu ada kekuatan, kemudian setelah kekuatan itu ada lagi kelemahan, wasyaibah, kemudian tumbuh uban, menandakan sudah usia tua. Makanya di dalam Quran dikatakan, waja'akumun nadhir, datang kepada kalian peringatan. Nadhir di dalam ayat ini ditafsirkan oleh para ulama adalah tumbuhnya uban. Kalau sudah tumbuh uban, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Tidak selama-lamanya kita di dunia ini. Ini para jamaah sekalian dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan kembalikan kalian ke tempat yang paling rendah di usia yang kalian tidak bisa apa-apa lagi. Nah, maka ini jamaah sekalian memberikan pelajaran kepada kita. Hendaknya kita sadar kekuatan yang kita miliki saat ini, kekayaan yang kita rasakan saat ini, bersama kita saat ini tidak selama-lamanya, akan berangsur pudar. Ya, diingatkan, makanya kita diperintahkan untuk memanfaatkan usia muda. Ya kan? Maka sungguh seseorang yang sudah tua tapi masih bermaksiat kepada Allah, naudzubillah. Kenapa? Harusnya dia lebih banyak mengingat mati, ya kan? Yang lebih banyak sadar mati anak muda atau orang tua, Pak? Orang tua kan? Kenapa? Dia sadar
Sudah dekat-dekat ini. Maka dia lebih banyak sadarnya. Sungguh keterlaluan kalau ada orang tua tapi belum juga sadar-sadar. Makanya Nabi SAW mengingatkan di dalam hadisnya, salasun, ada 3 orang kata, la yukallimuhumullah yaumal qiyamah, bicara oleh Allah pada hari kiamat, wala yuzakkihim, Allah tidak sucikan mereka, wala yanzuru ilaihim, Allah tidak lihat mereka, walahum adabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Siapa mereka 3 orang ini? Pertama kata Nabi, syekhun zanin, tapi masih juga berzina. Naudzubillah. Kenapa disebutkan orang tua? Nabi tidak sebutkan anak muda. Artinya anak muda boleh? Tidak. Tapi Nabi sebutkan ini sungguh keterlaluan. Kok bisa yang harusnya dia tua, dia ingat mati, tapi ini malah menjadi-jadi. Yang kedua siapa? Wa malikun kadzab, seorang raja, penguasa, namun sering berdusta, mendustai rakyatnya. Juga. Kenapa? Kenapa disebutkan seorang penguasa? Kenapa tidak disebutkan yang lain boleh berdusta? Tidak. Tapi dia penguasa. Seharusnya dengan kekuasaannya dia tidak perlu berdusta, tapi bersamaan dengan itu dia sering berdusta. Ini kan keterlaluan ini. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang lebih parah lagi, wa ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Nah, kalau kaya ya masih anulah. Walaupun tidak boleh juga ya kan. Tapi ini miskin, apa yang mau disombongkan? Nah, ya sungguh keterlaluan. Makanya Nabi sebutkan 3 orang ini, wa ailun mustakbir, dan orang miskin yang sombong. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam ayat ini. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami akan kembalikan dia ke tempat yang rendah, di usia yang tua. Makanya manfaatkan usia muda itu. 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah, hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Salah satunya wasyabun nasya'a fi ibadat, dan seorang pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini anak muda yang ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Tafsiran yang radadnahu asfala safilin, kemudian kami akan kembalikan dia ke tempat yang paling rendah di usianya yang sudah tua, pikun. Iya. Terkadang pikun kan orang tua. Penafsiran yang berikutnya yang kedua, ada yang mengatakan summa radadnahu asfala safilin, maksudnya kami akan kembalikan dia ke tempat yang rendah, ke neraka jahanam. Nah, iya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kenapa? Allah sekalian. Jadi ini penafsiran yang kedua. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dan juga selainnya dari kalangan para ulama ahli tafsir. Iya. Dan Allah bukan itu. Yang Allah lihat hati kita, yang Allah lihat amalan kita. Innallaha la yanzur ila ajsamikum wala ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah tidak lihat kepada rupamu, Allah tidak lihat kepada fisikmu, Allah tidak lihat kepada hartamu, tapi yang Allah lihat adalah iman dan amalmu. Itu yang Allah lihat, Pak. Iya. Sehingga tidak akan berguna kegantengan kita, kecantikan kita, keindahan fisik kita kalau kita tidak beriman dan beramal soleh. Makanya di ayat yang berikutnya Allah sebutkan itu. Allah perkecualikan, ya kan? Illal ladina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Ini para jamaah sekalian. Iya. Sebagian ulama ada juga yang menafsirkan dekat dengan ini, yakni maksudnya ila dhalala wal khasarah, kepada kesesatan dan kerugian. Ini selaras dengan ayat dalam Quran, firman Allah di suratul Asr, wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian,
illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling berpesan-pesan dalam menetapi kebenaran dan saling berpesan-pesan untuk menetapi kesabaran. Tapi ini tidak berbeda dengan pendapat yang kedua. Kenapa? Karena kerugian dan kesesatan ujung-ujungnya ke neraka juga nantinya. Iya, ujung-ujungnya ke neraka juga nantinya. Sehingga tidak ada perbedaan di kalangan para ulama tentang ini. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi kita dapati ayat yang kelima ini, tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang paling rendah. Sebagian ulama menafsirkan ke umur yang paling tua, pikun, dan sebagian ulama menafsirkan ke tempat yang paling rendah, maksudnya neraka jahanam, naudzubillah. Iya. Dan ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kemudian di ayat yang ke-6, illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal dengan amalan soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka ini pahala yang tiada putus, pahala yang terus mengalir, pahala yang tak pernah berkurang, pahala yang tanpa batas. Ini para jamaah sekalian. Nah, ini ayat mengikut kepada sebelumnya. Karena sebelumnya ada perbedaan penafsiran para ulama, ini juga demikian. Kan diperkecualikan kan? Manusia akan dikembalikan ke tempat yang rendah, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Tadi kita sebutkan, tempat yang paling rendah bisa bermakna umur yang sudah tua. Kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Apa maksudnya? Apakah mereka yang beriman dan beramal soleh tidak tua-tua? Tidak pernah pikun? Oh tidak. Yang beriman dan beramal soleh bisa juga tua, bahkan bisa juga pikun. Tapi apa maksudnya? Maksudnya dia mendapatkan pahala ghairu mamnun, yang tak terputus. Apa maksudnya jamaah sekalian? Kata para ulama, inilah keistimewaan dan keutamaan orang yang kontinu beramal. Di usia muda dia rajin ke masjid. Iya, di masa dia banyak harta dia rajin sedekah. Di masa dia kuat-kuat ibadah, dia rajin ibadah, salat, puasa dan lain sebagainya. Ketika di masa tua, tidak seperti di masa muda. Ya kan? Iya, ketika di masa tua tidak seperti di masa muda. Mungkin suatu saat dia jatuh miskin, tapi ketika dia di masa kaya dia rajin sedekah, ketika dia di masa kuat dia rajin ibadah. Walaupun dia usianya sudah tua, pahalanya akan dituliskan oleh malaikat sama seperti dia di usia muda. Inilah makna ayat ini, Pak. Ini bagi siapa yang kontinu dalam beramal. Adapun kalau dia di masa mudanya dia tidak pernah sholat, dia tidak rajin ke masjid, ya tidak dapat yang seperti ini. Tapi kalau dia dulunya di masa mudanya luar biasa, terus beramal ke masjid, dia tidak bisa lagi datang ke masjid, dia sholat di rumahnya, atau bahkan dia tidak sholat lagi karena pikun. Karena kan kalau orang pikun itu, Pak, subhanallah, ya, namanya pikun ya. Kadang ditanya sudah sholat belum, dia bilang sudah, padahal belum. Sudah sholat belum, dia bilang belum, padahal sudah. Namanya pikun, ya kan? Nah, orang yang seperti ini, kalau sebelum-sebelumnya dia orang yang rajin sholat, dia rajin ke masjid, rajin puasa, rajin sedekah, pahalanya tidak putus walaupun dia sudah berhenti beramal. Inilah maksud dari ayat ini. Illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali mereka yang rajin amal soleh, rajin beramal, yang didahului oleh iman, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Ketika di dunia, masih hidup di dunia ini, pahalanya akan terus mengalir. Makanya Pak, dari sinilah ya pentingnya amal itu kita continue, jangan putus. Iya, ketika kita sudah berazam, bertekad untuk selalu ke masjid, beramal, usahakan jangan putus. Kenapa? Kalaulah misalnya kita terputus karena udzur, misalnya karena sakit atau karena tua, tidak mampu lagi, tidak sanggup lagi, pahala terus mengalir, Pak. Pahala terus mengalir. Subhanallah. Dan ini diperkuat dengan hadis Nabi.
Dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari riwayat Imam Bukhari, Nabi bersabda, "Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu misla ma kana ya'malu muqiman sahiha." Apabila seorang hamba sakit atau sedang safar, maka akan dituliskan baginya pahala sama seperti dia belum sakit ketika dia masih sehat, dan sama seperti dia tidak safar ketika dia mukim. Kenapa? Yang menghalangi dia untuk ibadah sempurna karena uzur tadi, ya kan? Tadinya dia sholat tegap berdiri, tapi karena sakit dia tidak bisa berdiri, dia duduk, Pak. Yang tadinya dia sholat rajin ke masjid, tapi karena sakit dia sholat di rumahnya. Allah tuliskan pahalanya sempurna sama seperti dia ketika sholat di masjid. Sama seperti ketika dia ada sholat di masjid. Luar biasa. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sama dengan apa yang menimpa kita pada saat ini, ya kan? Wabah corona, ya, yang terkadang kita apalagi pertama-tama itu, ya kan, kita tidak ke masjid, tapi kita sebelumnya rajin ke masjid. Tenang, Allah tuliskan bagi kita pahala sempurna, asalkan kita sebelumnya memang orang yang rajin ke masjid. Allah tuliskan pahala bagi kita sempurna. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nabi pernah juga menyebutkan kepada para sahabat, "Inna bil madinati larijalan, ya, ma qata'tum wadiyan wala sirtum masira illa kanu ma'akum hasabahumul udhur." Sesungguhnya di Madinah, kata Nabi, ada orang-orang yang pahalanya sama dengan kalian. Tidaklah kita ini berjalan melewati lembah, menempuh perjalanan yang jauh, kecuali dia juga akan mendapatkan pahala. Kenapa? Mereka, ya, yang sebelumnya biasa ikut dengan kita, tapi sekarang mereka terhalang oleh udzur, tapi pahala mereka terus mengalir. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, ini penafsiran yang pertama. Ada penafsiran yang lain, illal ladina amanu wa amilus solihat, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala yang tidak putus. Menurut penafsiran yang kedua, yang tadi dikembalikan asfala safilin ke neraka, kecuali yang beriman dan beramal soleh, mereka tidak masuk neraka. Mereka kemana? Masuk ke dalam surga. Surga amalan yang tiada putus-putus, pahala yang terus mengalir, keutamaan yang terus Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada ahlul jannah. Makanya dikatakan ghairu mamnun. Apa maknanya ghairu mamnun itu, Pak? Maknanya ghairu mamnun yakni ghairu maqtu, tidak pernah terputus. Ghairu mamnun maknanya ghairu mangkus, tidak pernah terkurang. Ghairu mamnun maknanya ghairu mahsub, tak terbatas. Itulah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya terdapat kenikmatan mala ainun ra'at, tidak pernah terlihat oleh mata, wala udunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatar ala qalbi bashar, dan tak pernah terbersit dalam hati siapapun juga. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Allah mengatakan di ayat berikutnya, fama yukadzibuka ba'du biddin, di ayat yang ketujuh ini. Fama yukadzibuka ba'du biddin, apa kiranya yang menyebabkan kalian wahai manusia mendustakan hari pembalasan itu? Setelah keterangan-keterangan yang sangat jelas, keterangan-keterangan yang gamblang dari Allah, dari Rasulullah, kok bisa kalian mendustakan hari kebangkitan? Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini diantara, ya, perbedaan yang paling mendasar antara akidah muslimin dengan akidah musyrikin pada waktu itu, di saat diutusnya Nabi SAW. Kenapa? Orang musyrikin betul-betul tidak percaya, tidak yakin dengan adanya hari kebangkitan. Masa katanya ketika kita sudah menjadi tulang belulang kemudian Allah mampu membangkitkannya? Orang musyrikin tidak percaya. Makanya pernah disebutkan dalam riwayat, ada seorang musyrik datang kepada Nabi, kemudian berkata, ya Rasulullah, dia membawa tulang manusia, Pak. Tulang manusia yang sudah rapuh, dia letakkan di hadapan Nabi. Kemudian dia ambil itu tulang, lalu dia remas seperti ini sampai menjadi debu. Kata dia, wahai Muhammad,
apakah Rabbmu, apakah Tuhanmu benar-benar mampu menghidupkan ini tulang yang sudah saya hancurkan jadi debu ini? Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala ayat dalam Quran. Allah mengatakan dalam surat Yasin, "May yuhyil 'idhama wa hiya ramim." Siapa yang bisa menghidupkan tulang yang sudah rapuh, yang sudah hancur itu? Qul, katakan wahai Muhammad, yuhyiha alladhi anshaha awwala marrah. Yang mampu menghidupkannya adalah yang menciptakannya pertama kali. Ya, wa huwa bikulli khalqin alim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu akan segala yang Dia ciptakan. Tentunya untuk sekedar mengembalikan kan lebih mudah, ya kan, daripada menciptakan dari awal. Allah ciptakan manusia dalam keadaan manusia itu sebelumnya tidak ada, ya kan, kemudian tercipta. Setelah mereka mati, tentu lebih mudah bagi Allah untuk membangkitkan mereka, ya kan Pak, secara akal. Orang musyrikin menetapkan bahwa mereka diciptakan oleh Allah, tapi mereka mengingkari hari kebangkitan. Kok bisanya? Secara akal mereka tidak bisa paham. Loh, kan kalian sudah ada. Kalian itu tercipta sebelumnya tidak ada, kemudian menjadi ada, ya kan? Nah, kalian ketika sudah ada kemudian mati, apakah mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan kalian? Tidak. Sangat mampu oleh Allah untuk membangkitkan kalian. Sama Pak, seperti kalau kita contohkan handphone, HP kita. Dulu kan tidak ada, ya kan? Dulu tidak ada. Nah, kemudian untuk mengadakan handphone ini luar biasa usaha manusia kan? Kemudian menjadi ada. Ya, sekarang untuk membuat handphone itu mudah atau susah? Kenapa? Karena sudah ada, ya kan? Ini para jamaah sekalian. Tapi sebelum-sebelumnya susahnya luar biasa. Tapi kalau sekarang, ya, kita beli handphone merek sekarang, 1 tahun mendatang sudah kadaluarsa itu handphone kita, masih ada yang barunya setelahnya. Subhanallah. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka apa yang menyebabkan kalian kok bisa-bisanya mendustakan hari kebangkitan itu? Hari pembalasan, ya, yang dengannya Allah membalas manusia sesuai dengan amal perbuatan mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal walaupun seberat debu kebaikan, dia akan lihat balasan kebaikannya, dan siapa yang beramal kejelekan walaupun seberat debu, dia akan lihat balasan kejelekannya. Kemudian Allah tutup surat ini dengan mengatakan, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil, hakim yang paling bijaksana? Ini kata para ulama untuk menegaskan dan menekankan orang-orang musyrikin yang tidak percaya dengan hari kebangkitan. Kalian boleh tidak percaya dengan hari kebangkitan, tapi nanti lihat saja Allah yang akan menjadi hakim, Allah yang akan menegakkan hukum, dan Allah Subhanahu wa taala menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Ketika manusia boleh saja mungkin di dunia ini dia tidak mendapatkan keadilan, tapi tenang saja, di akhirat Allah akan berikan keadilan untuk dia. Ketika ada manusia di dunia ini menzalimi orang, dia lepas dari hukuman dunia, dia akan mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya nanti di akhirat. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala hakim yang paling bijaksana, hakim yang paling adil, sehingga keputusan Allah pasti benar, keputusan Allah pasti baik, keputusan Allah pasti bijaksana. Dari kebijaksanaannya Allah tidak membiarkan manusia begitu saja, tidak diperintah, tidak dilarang, tapi manusia diperintah, manusia dilarang. Siapa yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan, dia yang akan mendapatkan kemuliaan. Siapa yang justru melanggar, dia yang akan mendapatkan kehinaan. Dan dari hikmahnya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia dan membalas sesuai dengan amal perbuatan mereka ketika berada di dunia. Nah, kemudian jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala hakim yang paling bijaksana dengan makna keputusan Allah, baik syariat maupun kauni, takdir, itu semuanya baik. Walaupun manusia ini sebagiannya menganggap keputusan Allah itu kurang adil.
Ada kan sebagian orang menganggap syariat Allah ini seakan-akan mengekang sebahagian orang. Contoh misalnya dalam masalah pembagian warisan, Allah tetapkan dalam surat An-Nisa ayat 11, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Untuk bahagian laki-laki semisal 2 bahagian perempuan. Jadi kalau laki-laki 2, perempuan 1 bahagiannya. Nah, protes wanita, kok bisa kami cuma dapat 1, laki-laki dapat 2? Oh, tidak adil ini hukum Islam. Padahal kalau dia mau melihat sedikit saja, manusia laki-laki itu kan pemimpin, Pak. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena dia pemimpin, dia yang menafkahi. Ketika dia punya istri, punya anak, dia yang menafkahi. Wanita justru dia dinafkahi. Makanya adil Allah ketika menetapkan untuk laki-laki 2, untuk perempuan 1. Ya kan? Nah, ketika Allah menetapkan hukum qisas, kalau ditegakkan hukum Islam, ya, orang yang membunuh dibalas dibunuh, orang yang berzina padahal dia sudah menikah dirajam sampai mati. Itu hukum Islam, Pak. Apabila ditegakkan syariat Islam, sebagian orang menyanggah, oh ini Islam kayaknya tidak adil, ya, kok bisa kejam sekali. Nah, justru Allah mengatakan apa dalam Quran? Di dalam qisas itu, ya, di dalam qisas itu ada hayatun, ada kehidupan. Tapi bagi orang yang mau memahami. Jadi Allah menetapkan hukum yang paling adil. Demikian pula hukum kauninya Allah. Ketika Allah mentakdirkan ini, yakinilah takdir Allah pasti baik. Kenapa, Pak? Itu kan perbuatannya Allah. Dan perbuatan Allah pasti baik. Walaupun terkadang manusia ketika mendapatkan takdir Allah yang buruk, dia mengeluh. Tapi yakinilah bahwa tidaklah ada ketetapan Allah, takdir Allah di muka bumi ini pasti ada hikmahnya. Ya kan? Virus corona yang melanda kita ini, ya kan? Ini baik atau buruk, Pak? Secara yang ditakdirkan kan buruk, ya kan? Iya, tapi kita bisa memandang itu baik dari hikmahnya. Ya kan? Betapa banyak manusia yang justru kembali kepada Allah di saat-saat seperti ini. Sadar bahwasanya apa? Kehidupan itu tidak selama-lamanya di dunia. Terkadang kita bisa mati, terkadang penyakit bisa menghampiri kita. Orang yang sombong, ya, orang yang congkak dengan kemegahannya, dengan kekuatannya, tidak bisa apa-apa dengan hal tersebut. Hikmahnya sangat banyak. Ya, kita bisa introspeksi diri, kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya sangat banyak. Nah, kenapa? Semua ketetapan Allah, semua keputusan Allah, semua takdir Allah pasti ada hikmahnya. Tidak ada yang keluar dari hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini yang dapat kami sampaikan dari tafsir surat At-Tin ini. Insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan di pembahasan surat Asy-Syarah atau surat Al-Insyirah. Insyaallah taala. Demikian kajian kami, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.